Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainisa Aulia dari Prodi PGSD 2A dengan NIM C2286206008 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya tentang manusia dengan nilai moral dan akhlak. Manusia dengan nilai moral dan akhlak sangat penting bagi kita sebagai makhluk sosial karena akan membawakan kita terhadap hidup rukun sesama manusia kalau kita memiliki nilai moral dan akhlak yang baik. Namun, ada saja kasus tentang nilai moral dan akhlak. Contohnya, bullying di sekolah. Bullying sendiri adalah penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat dan berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Ada beberapa penyebab bullying di sekolah, misalnya ukuran badan, fisik, kepandaian komunikasi, gender, hingga status sosial. Contoh bentuk bullying di sekolah yang sangat miris, menendang teman yang ukuran badannya lebih kecil atau memukul teman hanya karena tidak mau mengikuti perintahnya. Tapi ada beberapa contoh bullying yang kerap kita tidak sadari. Sering mengkritik di depan umum, mengomentari penampilan fisik orang lain, dan masih banyak lagi. Adapun ciri-ciri anak korban bullying: jarang bergaul, ada luka atau gejala fisik mencurigakan, kehilangan selera makan, perubahan pola tidur, prestasi menurun, kehilangan minat aktivitas kesukaannya. Mencegah bullying di sekolah: tunjukkan prestasi, tumbuhkan rasa percaya diri, jalin pertemanan dengan banyak orang. Bullying merupakan tindakan yang sangat buruk. Pengaruh bullying yang sangat masif termasuk mengisyaratkan bahwa bullying merupakan tindakan yang harus segera dicegah dengan cepat, karena jika tidak segera dicegah dapat menyebabkan banyak sekali efek negatif lainnya. Untuk mencegah bullying adalah: pertama, optimalisasi peran orang tua atau wali. Orang tua atau wali harus mempelajari karakter anak agar dapat mengantisipasi berbagai potensi intimidasi dan perhatian yang besar dengan anak. Tujuannya agar anak merasa nyaman ketika bercerita kepada orang tua atau wali ketika mengalami intimidasi di sekolah. Selain peran orang tua mesti diperkuat, adapun peran orang tua dalam mendidik anak agar tidak terjerumus bullying, yaitu seringkali anak yang dibully takut jika menceritakan kepada orang tuanya. Dia juga tidak ingin jika kedua orang tuanya ikut campur. Alasannya karena para korban bullying takut jika dicap anak manja oleh pelaku bullying. Oleh karena itu, orang tua mesti benar-benar mempertimbangkan saat yang tepat ketika memutuskan untuk ikut campur menyelesaikan masalah si anak. Ada beberapa indikator orang tua ikut campur, yaitu bila masalah anak yang tak kunjung terselesaikan, kasus bullying terjadi berulang kali, kasus bullying berupa pemerasan yang memeras uang dalam jumlah besar, prestasi belajar anak dapat terganggu. Jika orang tua ikut campur dalam masalah tersebut, orang tua harus berbicara dengan pihak tertentu agar dapat menyelesaikan masalahnya. Jangan pernah biarkan atau ajarkan anak lari dari masalah. Di samping peran orang tua, peran sekolah sangat penting dalam penanganan. Pihak sekolah sepatutnya seluruh elemen sekolah termasuk para guru harus saling bekerja sama. Para guru dapat diminta bantuan mengamati bila ada perubahan fisik atau emosi dari anak murid
mereka seperti terlihat ketakutan atau babak belur. Para guru juga harus memperhatikan interaksi yang berbeda yang ditunjukkan anak di sekolah maupun di rumah, dan berupaya membina kedekatan dengan teman-teman sebaya agar terciptanya hidup rukun dan tidak ada niatan untuk membuli. Selain intervensi orang tua dan guru, keyakinan diri anak pun perlu ditumbuhkan secara maksimal. Artinya, anak memiliki keyakinan yang positif agar dirinya serta sesamanya. Keyakinan diri ini akan memberikan pandangan baik terhadap sesama, tidak lagi dijadikan objek yang perlu diolok, disakiti, atau dipersekusi, tetapi justru dilihat sebagai subjek yang bermartabat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.